Chapter 238 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Balas Dendam. Judul yang cocok sekali untuk Shishiba dan Osaragi yang datang untuk balas dendam. Dan sesuai prediksi kita semua, akhirnya Amane dan Toramaru datang untuk membantu Sakamoto. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, akhirnya tabrakan terjadi. Kita pun diperlihatkan keseruan yang terjadi ketika Shishiba menyerang mobil yang ditumpangi oleh Gozu, Torres, Tanabata, dan Atari dari belakang. Sedangkan Osaragi menyerang mobil itu dari depan, minasan. Dengan tersenyum menyeramkan, Shishiba menyampaikan bahwa dia datang untuk membayar hutangnya. Lalu Gozu mengerti jika Shishiba benar-benar merepotkan, tapi dia tetap sopan pula. Dalam sekejap, Shishiba langsung menghantamkan palunya, tetapi Gozu menangkis menggunakan tangan kanannya. Keduanya bertarung sangat cepat sampai sulit dilihat di panel mangganya, minasan. Shin di sini sangat terkejut melihat kemunculan Shishiba. Tapi Boylet mengingatkannya bahwa yang lebih penting sekarang adalah Sakamoto. Shin lantas berbalik menanyakan kondisi Aoi yang memeluk Sakamoto bersama Hana dan Wutang. Untungnya mereka baik-baik saja, namun Aoi justru mengkhawatirkan keadaan Atari-chan yang membawa kesialan di mobil musuh. Saat itulah Shin langsung menatap kembali mobil musuh, di mana Atari hanya bisa berbaring di kursi mobil sambil memandangi perkelahian yang seru antara Shishiba melawan Gozu. Menariknya, Shishiba langsung mencungkil bodi mobil menggunakan palunya untuk langsung dilemparkannya tepat di kepala Gozu. Wah, ini strategi gila sih. Shishiba tidak asal bertarung. Nah, karena mata Gozu tertutupi oleh bodi mobil, dengan cepat Shishiba yang sudah seperti monster ini langsung menghantam kepala Gozu, minasan. Tapi Shishiba menyadari sesuatu. Ternyata Gozu mampu menahan serangan Shishiba menggunakan sarung tangan listriknya. Bahkan Gozu sampai memegangi senjata palu Shishiba untuk mengalirkannya listrik berkekuatan tinggi. Untung saja Shishiba lebih memilih meninggalkan palunya dan meloncat dari mobil ke jalanan aspal. Gozu yang menyeramkan kini berdiri lalu melemparkan Shishiba palu miliknya sendiri yang masih dialiri listrik. Tapi Shishiba kembali menghindar, minasan. Ketika Shishiba melihat ada kendaraan lain yang melintas di jalanan itu dari arah berlawanan, dia pun segera melemparkan pisau kecilnya tepat di ban depan sebelah kiri. Shishiba ternyata sengaja membuat kondisi seperti itu untuk memanfaatkan mobil demi mempersempit pergerakan Gozu. Lalu dengan cepat, Shishiba melompat dengan berpijak pada mobil itu untuk langsung menendang perut Gozu, minasan. Ngilu. Naas saja bagi Gozu yang terlempar dengan keras di jalanan. Kini Shishiba mengungguli, sedangkan Gozu yang kesal mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Mereka saling menatap dengan garangnya. Sementara itu, Atari-chan tampak mengintip dari mobil musuh. Atari-chan berbicara pada dirinya sendiri bahwa kejadian sial yang menimpa Gozu sudah seperti yang dia duga. Tapi kemudian Torres datang dari belakang mengomel pada Atari yang benar-benar seperti Dewi kesialan yang berjalan. Ketika Atari berbalik, dia sangat terkejut melihat Osaragi yang ternyata sudah melompat untuk menerjang Torres menggunakan gergaji mesin bulatnya. Torres pun berbalik dan langsung melindungi dirinya menggunakan moncong Sand Blaster yang tersembunyi di lengannya. Terlihat jelas bahwa moncong Sand Blaster milik Torres ini tidak bisa ditembus oleh gergaji mesin bulat milik Osaragi ya, minasan, sehingga keduanya pun saling menjaga jarak. Torres tidak percaya jika di hadapannya ada perempuan muda cantik dengan tatapan dingin dan sudah mengikat gergaji mesin bundarnya dengan tali. Ternyata Osaragi menggunakan tali itu untuk memutar gergaji mesin bundarnya demi serangan jarak jauh. Dengan tatapan mengerikan, Osaragi lantas melemparkan gergaji mesinnya secara brutal, bahkan menghancurkan pagar jalanan, minasan. Di sini, Torres juga mampu menghindari serangan itu. Namun Atari terlihat ketakutan saat menyaksikan pertarungan mengerikan itu. Untung saja Shin datang dan meraih tubuh Atari untuk menyelamatkannya. Shin mengomel karena dia tidak tahu kalau Atari itu sebenarnya beruntung atau sial.
Sembari menyaksikan pertarungan gila dari Osaragi yang terus-terusan menyerang Torres, Atari lalu meminta maaf pada Shin karena dia telah membawa kesialan lagi. Shin protes dengan ucapan Atari yang keliru karena kemampuan Atari lah yang menyelamatkan mereka. Dengan merasa bersalah, Atari mengatakan kalau dirinya sudah menghancurkan kendaraan yang mereka butuhkan untuk merawat Sakamoto. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja helikopter bertuliskan JCC sudah terbang di atas mereka. Aoi dan Boilet pun terkejut karena orang yang mengendarainya adalah Amane dan Toramaru minasan. Amane pun berteriak memastikan kondisi Shin dan yang lainnya. Namun Shin sangat terkejut, kenapa Amane ada di sini? Tertulis pada panel akhir untuk teman-teman kita. Dan chapter 238 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sesuai prediksi kita semua, Amane dan Toramaru benar-benar datang untuk membantu Sakamoto. Tapi di sini Kaji tidak terlihat ya, apakah dia ikut juga? Menariknya, jenis helikopter ini sepertinya cukup besar untuk mengangkut mereka semua dan melarikan diri. Mereka bisa saja meninggalkan Shishiba dan Osaragi untuk terus bertarung melawan Gozu dan Torres. Namun, masih ada Tanabata di sini minasan. Mungkin saja Hindaka yang terjatuh pada chapter lalu masih mampu bertarung melawan Tanabata. Sehingga Shin dan Boilet akan terus ikut mengawal dan melindungi Sakamoto. Apalagi Utang tidak bisa diandalkan dalam pertarungan. Oh iya, benar kata Shin. Kita tidak tahu apakah Atari sial atau beruntung. Karena keberadaan Amane dan Toramaru yang menaiki helikopter ini sangat pas setelah Atari merasa bersalah menghancurkan mobil mereka saat bersama dengan Shin. Perlu diperhatikan juga kalau kondisi Sakamoto yang sedang tidur di pangkuan Aoi sudah tidak memakai alat medis penunjang hidupnya minasan. Sakamoto kan sedang koma, tapi di sini dia tidak digambarkan masih memakai masker oksigen ataupun peralatan lain seperti infus. Dalam situasi genting seperti itu, tabung gas oksigen juga tidak ditarik keluar dari mobil minasan. Apakah Sakamoto bisa bertahan tanpa peralatan medis itu? Dan kalaupun mereka ikut menumpang di helikopter bersama Amane, mau kemana mereka? Dari tatapan Aoi dan Shin yang melihat kemunculan Amane, mereka tentu saja bingung karena Amane yang seharusnya berjaga di tempat teraman yang merupakan tujuan mereka, yaitu di JCC, justru muncul di sini. Mereka pasti akan semakin terkejut kalau tahu bahwa tidak ada tempat yang aman sekarang. Bahwa JCC pun sudah diserang. Saya jadi penasaran juga bagaimana kelanjutan pertarungan para saudara, yaitu Seba dan Mafuyu yang kini menghadapi Kippei yang lagi marah karena adiknya Shina sudah tidak sadarkan diri. Belum lagi pertarungan-pertarungan lain yang terasa kurang dipertontonkan kelanjutannya seperti Oki versus Nagumo. Begitupun dengan keadaan Heisuke dan Kamihate serta Nenek Mia dan Lu Shotang. Saya harap mereka baik-baik saja ya minasan. Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.